Ragam dari kesukuan, ada suku Aus, ada Khazraj, ada yang beragama Yahudi, ada yang sedikit beragama Nasrani, ada yang tidak beragama, yang ateis, ada yang menyembah berhala, ada yang muslim pun ada yang imannya baru. Ya kalau gini kok Pak, kayak iman Islam KTP lah ya. Ada yang hanya imannya iman Islam, iman KTP ya, walaupun belum ada KTP. Ada yang imannya sudah mantap, ada yang tengah-tengah. Nah, jadi kondisi ayat ini turun, masyarakat saat itu beragam macam, baik agama, kepercayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah oleh karena itu surat Baqarah ini ayat-ayatnya beragam-ragam juga. Jadi beragam-ragam, gado-gado ada di dalamnya. Nah, ulama membatasinya, merumuskannya dari beragam-ragam itu ada 3 hal besar yang dicakup oleh ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini. Apa itu? Pertama, ayat-ayatnya bicara tentang akidah. Apa Pak Bu? Nah, tentang iman. Di sana ada ayat tentang menyuruh iman kepada Allah, membicarakan tentang malaikat, tentang hari akhirat, ya. Nah, itu akidah. Yang kedua, Al-Baqarah ini dirumuskan oleh ulama tafsir. Selain akidah, dia berbicara tentang hukum. Karena orang-orang di situ beragam-ragam. Hukum tentang perang, cerai, iddah, berdagang, boleh, politik, macam-macam, tentang termasuk hukum-hukum puasa, ya, zakat, sedekah, semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena ayat-ayatnya turun ketika di Madinah, di mana masyarakatnya beragam-ragam. Karena Al-Quran ini turun itu merespon keadaan masyarakat. Jadi pertama tentang apa Pak Bu? Akidah. Yang kedua tentang hukum-hukum. Yang ketiga dirumuskan oleh ulama tentang Yahudi. Kenapa? Karena aktornya di Madinah saat itu Yahudi. Nah, jadi Al-Baqarah juga banyak bicara tentang Yahudi. Ba'a sikapnya, ba'a nikmat Allah kepadanya, ba'a inya mengingkari nikmat itu, bagaimana pandangannya terhadap agama ini dibicarakan dalam surat Al-Baqarah. Jadi 3 hal inilah yang gado-gado itu masuk dalam surat Al-Baqarah, dibicarakan dari 3 aspek: hukum, akidah, dan orang-orang Yahudi. 3 hal ini dibicarakan oleh surat Al-Baqarah dengan bergilir-giliran. Jadi batumpuak-tumpuaknya, sehingga tidak sistematis. Kalau kece orang akademis, tidak sistematis. Belum habis bicara tentang puasa, sudah bicara tentang doa. Setelah itu balik lagi ke puasa. Belum habis bicara tentang haji, jadi hubungan suami istri. Belum lagi tentang perang, belum habis tentang perang, tentang sedekah, belum. Jadi itu numpuk-numpuk. Ibarat awak kau makan banyak hidangan, alun nabis makan randang le, alawak kako ayam goreng. Alun nabis ayam goreng lain, alawak kako daging kambing. Ya. Alun nabis daging kambing, alawak kako lele.
Kalau kecil orang tamakna baca pemain. Nah, surat Al-Baqarah penyajiannya seperti itu. Ini berbeda dengan penyajian fikih. Kalau fikih pembahasannya habis-habis. Bab toharoh, habis bab toharoh itu baru masuk bab sholat. Habis bab sholat itu baru ganti. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini kritikan akademisi terhadap Al-Quran. Al-Quran ini numpuk-numpuk, kacau pembahasannya. Tapi kata ulama-ulama tafsir, memang begitulah bahasa Al-Quran. Ini seakan-akan Al-Quran ingin mengatakan kepada orang yang membacanya bahwasanya jangan beda-bedakan perintah Allah ini. Waspadai semua larangan Allah. Ada orang yang membeda-bedakan perintah Allah. Ada. Ya. Kalau diperintahkan A, inyo ikut, yang B tidak. Kalau dilarang yang A, inyo waspada, larangan B tidak. Seakan-akan dengan tulisan, dengan apa? Dengan pembahasan yang sistematikanya kacau ini, Allah ingin mengatakan kepada kita menurut ulama-ulama tafsir, percuma kita kalau kita berpuasa tapi kita tidak sholat. Percuma kita puasa sholat tapi kita tidak berbuat baik kepada anak yatim. Percuma kita berbuat baik pada anak yatim tapi kurang ajar ke orang gaib. Ya. Percuma awak berbuat baik pada orang gaib, pada anak yatim, sholat puasa, tapi sedekah tidak mau. Jangan beda-bedakan perintah Allah. Semuanya penting. Makanya pembahasannya itu campur aduk. Campur aduk, bantu makan gado-gado. Bakok gado-gado itu tidak dipisah aja. Mie, sayur, timun diaduk karena semuanya penting, dimakan semuanya, diramu menjadi satu. Bantu itulah perintah dan larangan agama. Jangan beda-bedakan larangan Allah. Itu maksudnya itu. Dan kita, saya mulai dari diri saya lah. Kita banyak membeda-bedakan larangan Allah. Ya. Kadang-kadang kita terlalu waspada dengan larangan yang ini, tapi kita tidak waspada dengan larangan yang lain. Saya punya, biar tidak menjadi gibah, kita katakan saja Mr. X. Saya punya kawan di kantor, Mr. X. Itu sangat waspada dengan makanan haram. Kalau di Bali itu, di dua Bali itu, dia tidak ada usul babinya tuh, karena bukan di Palembang. Palembang itu kan banyak Cino. Dia tidak di Cino Bali itu. Biko masuk lo babi itu kok. Tapi kalau tanda tangan orang-orang yang dulu dia, ya kan? Tak waspada, membedakan larangan Allah. Larangan yang babi waspada, larangan orang-orang haram tidak waspada. Ya Pak? Karena ini membeda-bedakan ini. Ya. Perintah yang ini kita tekun, perintah yang lain kita tidak tekun. Ambo yo menghormati orang gaib. Dalam Quran tuh orang gaib itu dihormati. Tapi kita kurang menghormati tetangga. Padahal dalam Quran disebutkan juga menghormati tetangga. Ya. Kita kadang-kadang membeda-bedakan ajaran Allah. Makanya Al-Quran itu termasuk surat Al-Baqarah itu turun itu sistematikanya kacau. Bicara tentang A, lalu selesai bicara tentang yang lain. Bekonya sambuang lo lihat yang tadi. Sehingga seperti gado-gado semua ajaran itu menyatu dalam satu gumpalan yang utuh. Itulah kenapa Quran ini kacau sistematika. Dalam surat apapun coba lihat, pasti dia numpuk-numpuk. Ya. Makanya Quran di dalam ayat lain menyinggung mengatakan begini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kalian mengimani sebagian isi Quran tapi sebagian lain kalian tidak mengimaninya? Yang lama di awak percaya. Yang tak lama di awak tidak percaya.
Nah, itu tidak usah Bapak Ibu, saya lah ya. Saya juga banyak seperti itu. Nah, ini kan kajian ini kan untuk diri saya juga. Ketika bibir saya bicara, hati saya juga merespon. Jadi mari kita bismillah, mulai kita menjadikan ajaran Quran ini satu. Jangan dibeda-bedakan antara ajaran yang lain dengan ajaran yang lain. Jangan terlalu waspada, sangat waspada dengan larangan yang lain, tapi kurang waspada dengan larangan yang lain. Pernah tak terjadi di ibu-ibu apa-apa? Pernah tak? Pernah? Pasti lain. Ambo yakin awak jawab saya dalam hati, pasti lain. Kadang-kadang awak terlalu waspada yang itu awak anggap remeh. Padahal semuanya itu satu kesatuan dalam satu ajaran. Oleh karena itulah kenapa pembahasan Quran ini di surat apapun itu selalu tumpuk. Nah, hadirin hadirat yang Ustaz, ya, yang pokok urutan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah misalnya yang 1 sampai terakhir. ya. Urutan itu apakah menurut urutan turunnya ayat itu atau sahabat yang menyusun Al-Quran ini yang menyusunnya, rangkaiannya itu. Kemudian juga antar surat, antar juz segala macam itu dari surah Al-Baqarah sampai ke Al-Ikhlas itu apakah urutannya itu menurut urutan turunnya Al-Quran atau menurut yang dibuat oleh sahabat yang menulisnya ini? Oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi Quran ini kan yang ada di kita ini kan tidak sesuai dengan urutan turunnya. Pernah Ibu membaca Quran yang sesuai dengan urutan turunnya? Ada itu Pak. Saya pernah bertemu itu di perpustakaan UIN Jakarta, itu ada, itu dicetak di Maroko. Jadi surat pertamanya surat Al-Alaq. Al-Alaq, baru Al-Mudassir. Ya, Al-Mudassir, Nun, wal qalami wa ma yasturun, sampai nanti yang 10 itu 11 Ad-Duha sampai iya. Nah, ini adalah Quran yang disusun oleh sebuah kepanitiaan. Udah tahu tadi kita pembahasannya? Udah bahas? Ya, enggak, maksudnya enggak apa-apa kita bahas ini semua. Quran yang Bapak Ibu pegang adalah Quran yang disusun pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Itu disusun oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh Khalifah Utsman, yang diketuai oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Sabit. Bagaimana Zaid bin Sabit menyusun ini? Kenapa Al-Fatihah di awal ini? Nah, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tartibul suar itu taufiqi, tartibus surah itu juga taufiqi. Jadi penertiban ayat ini setelah ayat ini, kemudian ayat ini, surat ini, semuanya berdasarkan taufik. Artinya berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW, berarti dari Allah. Jadi ketika Jibril mewahyukan Al-Quran kepada Nabi, Jibril juga berkata, ya Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Nah, itu tercatat dengan rapi, terdokumentasi dengan rapi dalam riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Zaid. Penertiban surat-surat juga berdasarkan itu. Al-Fatihah, setelahnya Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah, setelahnya Ali Imran, itu juga berdasarkan hadis-hadis. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan penertiban ayat itu berdasarkan taufik
dari hadis Nabi yang diperintahkan oleh Allah tadi. Tapi penertiban surat-surat itu sifatnya ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dan panitianya. Yang kemudian ijtihad itu disahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dua pendapat ini yang paling keras, yang paling didukung oleh ulama-ulama tafsir adalah pendapat yang kedua. Jadi urutan ayatnya itu berdasarkan perintah Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, letakkan ayat ini, tapi urutan suratnya adalah ijtihad dari para sahabat. Coba kita lihat sekarang, apakah ijtihad para sahabat itu tidak bermakna bagi kita? Ya? Itu masalahnya, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sahabat itu berijtihad pasti sangat keras dengan keikhlasan. Itu tidak bantu Departemen Agama menyusun Quran, pasti ada proyek. Sahabat itu menyusun ayat surat-surat ini itu pasti berdasarkan keikhlasan dan ijtihad yang benar-benar, bukan hanya sekedar dikedepankan nafsu, tapi benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang paling banyak dipakai. Jadi penertiban ayat itu berdasarkan taufik, tetapi penertiban surat itu berdasarkan ijtihad dari sahabat. Itu Pak. Karena saya ada pertanyaan dari orang-orang barat. Kira-kira kalau Quran ini dikumpulkan, dulu kan ditulis di pelepah-pelepah korma, ya, di batang-batang kayu, di tulang-tulang, dikumpulkan. Kira-kira ada yang tercecer atau tidak? Ada yang tercecer atau tidak? Apa jawabannya? Tidak ada yang tercecer. Kenapa? Pertama, ya, Quran ini secara keimanan kan Allah menjaganya. Allah jaga. Yang kedua, pengumpulan Quran ini, tertib-tertibnya itu tidak hanya berdasarkan riwayat, tapi juga berdasarkan hafalan-hafalan sahabat, dan hafalan-hafalan itu juga harus disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi sangat ketat riwayat tentang Quran ini, Pak. Berbeda dengan sejarah. Awak kalau menulis sejarah, awak bisa mengejar. Menurut Bung Karno, dalam ini nggak bisa. Pernah ketemu dengan Bung Karno? Pernah ketemu? Nggak bisa, nggak boleh dikejar menurut Bung Karno. Harus bertemu dengan, harus ditakrirkan kepada Nabi. Pentakrirnya itu dibacakan kepada Nabi, pembacanya itu disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi sangat ketat ini benar-benar. Kenapa? Karena ketika Nabi wafat, kita harus kembali lagi ke awal, ya. Dulu Nabi, ketika Nabi membolehkan menulis Quran dan hadis, sahabat ini karena begitu kagum dengan Rasul, mereka tidak bisa membedakan mana yang hadis, mana yang Quran. Sehingga yang hadis ditulis juga dianggap Quran pada saat itu. Sehingga Rasulullah melarang menulis hadis. Itu sejarahnya, Pak. Tetapi sahabat-sahabat yang kagum kepada Nabi itu tidak serta-merta tidak menulis hadis, karena dia sudah menganggap Rasulullah itu sosok yang begitu, pembicaraannya, kelakuannya, akhlaknya, setiap yang dia ucapkan itu adalah wahyu. Padahal tidak semua yang diucapkannya itu adalah wahyu. Ada yang Quran, ada yang hadis.
Nah, ketika Rasulullah wafat, dikumpulkan oleh Abu Bakar Quran itu, Qurannya terkumpul tebal. Waktu kini bakok tabah, karena dalam pengumpulan itu bercampur antara Quran dan hadis. Nah, itulah pekerjaan yang berat dari panitia Utsman tadi. Jadi dipilih lagi mana yang benar-benar Quran, mana yang itu hanya hadis. Nah, sehingga inilah yang kita ini sekarang, yaitu Quran Rasmi Utsmani. Ada enggak sahabat yang menolak ini? Ada enggak sahabat yang menolak ini? Ada. Salah satunya Pak, itu Abu Darda. Kata Abu Darda begini, saya kok merasa surat Al-Fajr yang sekarang ini, katanya, itu jauh lebih sedikit dari surat Al-Fajr yang aku dengar pada zaman Rasul. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit? Kalau begitu, sahabat Abu Darda, mana hafalanmu tentang surat Al-Fajr? Dia gila, surat Abu Darda. Tapi Abu Darda tidak punya saksi, sehingga ditolak oleh Zaid bin Sabit. Bantu itulah selektifnya orang menyeleksi Quran dulu, ma yang benar-benar Quran, ma yang hadis. Apa kata Zaid bin Sabit dan apa kata Khalifah Utsman? Kami persilahkan Abu Darda membaca surat Al-Fajr versi yang dia ketahui, tetapi itu tidak masuk ke dalam Quran Rasul. Itu sejarah Quran. Jadi secara empiris memang seperti itu, tapi secara keimanan, Quran ini kan Allah yang jaga, tidak mungkin ada yang hilang. Bahkan ada orang berkata begini, mungkin tak Jibril lupa, ya? Sampaikan ke apa, Jibril lupa satu kalimat, mungkin tak? Mungkin tak lupa? Kalau ambo kecian ke Ustaz Ali, Ustaz, tolong sampaikan ke jamaah minggu besok awak awak tindak kajian dulu. Mungkin tak Ustaz Ali menyampaikan lebih atau kurang? Mungkin. Itu. Kemudian saya ancam Ustaz Ali. Ustaz Ali, tolong sampaikan ke jamaah, mau telepon. Minggu depan awak nak kajian dulu. Awas kalau Ustaz Ali malam-malabihan mengurang-urangan, ambo keluarga ambo banyak tentara lah. Cilok malam-malam beko. Mungkin tak Ustaz Ali melebih-lebihkan? Mungkin tak? Masih ada potensi untuk melebih-lebihkan. Tapi kalau ambo tanya ke ibu-ibu, apa kecil Ustaz Ali patang? Oh kecil Ustaz Ali biswa minggu biswa awak tindak kajian libur dulu. Ambo kecian, yang dikecian Ustaz Ali itu batu dari ambo. Berarti dia lebihkan atau tidak? Dalam Quran ada nggak proses itu? Ada. Allah mengancam Nabi atau tidak? Allah mengancam Nabi. La akhosna minhum matin. Wahai Muhammad, kalau engkau macam-macam melebih-lebihkan Quran ini, kami akan pukul engkau dengan tangan kami sendiri, dengan tangan kanan, dengan kekuatan kami. Allah ancam Nabi Muhammad, Allah ancam Jibril. Allah juga konfirmasi, ini benar dari kami, yang kalian baca ini adalah dari kami, tidak ada dikurangkan, tidak ada dilebihkan. Ya, jadi ini logis, tak mungkin dilebihkan oleh Jibril, karena semua prosedur itu sudah dijalankan. Ya. Jadi secara keimanan tidak mungkin Quran ini ada ya, tetapi ada dalam ilmu ulumul Quran itu, kita bicara nanti kapan-kapan tentang nasakh dan mansukh. Ada yang ayatnya dihapus, ya, tetap ada yang ayatnya dihapus tetapi hukumnya tidak dihapus. Ada yang hukumnya dihapus tapi bacaannya tetap ada. Ada yang ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Nah, ini diketahui oleh semua sahabat, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau bicara tentang sejarah Quran ini memang sangat ini
Bahkan cenderung kalau kita tidak hati-hati, ya, kita buruk sangka terhadap apa yang kita, begitu Pak. Jadi ada tauqifi, ada taufiki. Jadi urutan ayatnya itu berdasarkan wahyu Allah, tapi urutan suratnya itu berdasarkan ijtihad dari sahabat. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya adalah wahyu dari Allah. Itu ada dua pendapat. Itu. Ada yang lain Bu, Pak? Sebelum kita lanjutkan pesan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itulah surat Al-Baqarah. Di dalamnya banyak kejadian urutannya itu rancu, tapi ada hikmahnya seperti yang saya katakan tadi. Alif Lam Mim sudah kita jelaskan kemarin. Dzalikal kitab sudah kita jelaskan, itulah kitab ya. Kitab itu kalau dalam bahasa awaknya buku. Kitab, buku. Tapi kalau dalam bahasa agama, kitab itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya melalui malaikat Jibril untuk membimbing umat manusia. Jadi kitab kok banyak Bapak Ibu-ibu. Guru saya sering menganalogikan seperti ini. Seperti resep dokter. Dokter memberikan resep kepada pasiennya itu tergantung dari penyakit pasien. Ya enggak? Ya enggak Pak Bu? Bantu itu juga Allah. Kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu resep Allah untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan manusia, mengarahkan manusia ke arah yang lebih benar. Itu tergantung dari di mana resep itu turun, di komunitas mana, di kaum mana kitab itu turun. Karena masing-masing kaum itu, masing-masing masa ini ada penyakitnya sendiri-sendiri. Seperti itu juga dokter, ya. Dokter kalau kita sakit, pasti dokter tanya, sakitnya apa Pak, Bu? Ambo batuk, pilek, tenggorokan sakit, damam. Jadi resep. Ketika kita datang minggu depan, resepnya sama atau enggak? Tidak mungkin sama lagi. Tergantung penyakitnya lagi. Pak dokter, ambo tetap sakit tapi damam malah hilang. Tinggal batuk sama salimole. Dia resep yang baru. Dokter, kata guru saya menganalogikannya, dokter menyesuaikan resepnya dengan penyakit si pasien. Allah menyesuaikan wahyunya ke dalam kitab ini sesuai dengan penyakit yang ada ketika wahyu itu turun. Oleh karena itu antara Zabur, Injil, Taurat, Quran itu isinya itu beragam-ragam, bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan situasi kondisi di mana umat itu ada ketika kitab itu turun. Waktu itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, nanti ketika umat ini sudah dewasa, ibaratnya kalau awak ke resep dokter tuh, awak lah hilang satu penyakit, awak dokter magih resep pamungkas. Kalau semacam antibiotik lah, agar penyakit ini tidak balik lagi. Nah, pamungkasnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun ketika keadaan umat sudah dewasa. Makanya apa Pak Ibu-ibu? Pernah melihat Injil? Pernah Ibu lihat Injil? Taurat pernah lihat? Zabur pernah lihat? Kalau awak tagaan Injil, Taurat, Zabur, itu mah yang paling tabah. Yang paling tipis itu Quran. Jadi Quran ini kitab Allah yang paling sedikit isinya. Yang paling banyak itu perjanjian lama. Taurat tebal, Injil tebal, tapi Quran ini sedikit isinya, tipis.
Batu Ustaz. Karena arahan-arahan Allah ketika Quran ini turun, umat manusia sudah dianggap sudah dewasa. Karena umat manusia sudah dewasa, sehingga tuntunan Al-Quran itu tidak perlu terlalu banyak, hanya pokok-pokoknya saja. Ambo agia contoh, misalnya mau tanya ibu-ibu, manan paling kalau ibu menasihati anak, apa menasihati anak? Yang paling panjang nasihat apa ibu ke anak yang masih ketik atau ke anak yang ala dewasa? Mana paling panjang? Pak? Teknisnya kayak yang ketik. Apa kecil anak awak yang masih TK? Nak, jangan mancilok tu nak buliah dong. Ado piti di saku mama, dapet adik ambil ndak mengecek ke mama do, itu namanya mancilo le jale. Ado HP tagak di atas meja, adik ambil ndak tahu apa sia do, adik ambil masuk ke dalam saku, ndak mengecek do, itu namanya adik mancilo, itu ndak kuliah. Kita terangkan kan? Teknis kita terangkan. Karena anaknya belum dewasa. Coba lihat nasihat awak ke anak yang sudah dewasa. Ambo dulu dinasihati dia orang gaya ambo ketika kuliah, apa kecil orang gaya? Anggi, kuliah ke Jakarta jangan pacaran. Baraja saja. Dia orang pacaran tak guna selesai. Cukup. Orang tua saya tidak menjelaskan. Anggi pacaran tu nak. Kalau Anggi bersebuah orang lain, tak dinasihati. Sangat umum. Kadang-kadang karena kita sudah dewasa, nasihat itu dikembalikan ke diri kita. Lihatlah orang pacaran itu, tak ada salah saya. Karena saya sudah dewasa. Quran ini, coba lihat nasihat-nasihat Allah, perintah dan larangan Allah dalam Quran ini sangat umum. Hormati orang tua. Ada dia jelaskan bagaimana cara menghormati orang tua? Tidak. Hormati orang tua. Santuni anak yatim. Ada dia jelaskan bagaimana cara menyantuni anak yatim? Tidak. Dirikan sholat. Ada dia jelaskan cara mendirikan sholat. Bagaimana? Ya? Tidak ada. Nasihatnya sangat umum. Nasihat itu dikembalikan ke kita dalam bentuk afala taqilun, afala tatafakkarun. Engkau tidak berfikir. Engkau tidak berini. Itu Quran. Jadi nasihat Quran kepada umat ini karena Allah menganggap umat ini sudah dewasa, sehingga larangan dan perintah yang ada dalam Quran ini itu larangan dan perintah yang sangat global, tidak teknis, tidak rinci. Hai orang-orang beriman, bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian. Tidak ada Allah mengatakan musyawarah itu adalah kalian berkumpul begini. Tidak ada. Disuruh musyawarah. Bagaimana cara musyawarah? Bahasa cara musyawarah. Dikembalikan ke diri kita. Karena kita sudah dewasa. Renungkan sendiri, cari sendiri bagaimana cara musyawarah. Bantu itu mangap. Oleh karena itu, kenapa Quran ini kitabnya sangat tipis dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi di dalam ayat ini zalikal kitab itu artinya Quran. Itulah Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kebalikannya Bapak Ibu? Apa kebalikannya? Kalau saya mengatakan ikut ayat untuk orang puasa, kebalikannya apa? Kalau tidak puasa boleh minum ayat kok? Tak boleh. Nah, itu mafhum mukhalafah. Ini Quran petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau Anda tidak bertakwa, Quran tidak bisa jadi petunjuk buat.
Itu mafhum mukhalafahnya begitu. Apa itu petunjuk? Hudan lil muttaqin. Hudan. Baik. Hudan itu terambil dari kata ha, dal, dan ya. Dari kata hudanlah kita mendengar kata hidayah. Apa Pak Bu? Hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Hidayah itu dalam bahasa tafsir itu maknanya dua. Pertama, tampil ke depan memberikan arahan, itu hidayah. Bantu ambok ini Pak, tampil ke depan memberikan petunjuk arahan kepada Bapak, itu memberikan hidayah. Yang kedua, makna hidayah adalah menyampaikan dengan lemah lembut. Itu petunjuk. Jadi kalau tidak dengan lemah lembut, dengan kasar, apalagi dengan menghina-hina, itu tidak petunjuk. Itu bahasa tafsir. Jadi orang yang memberikan hidayah itu harus tampil ke depan, dia dilihat oleh orang banyak, dan harus dengan lemah lembut. Dari kata hidayah lah kita kemudian mengenal kata hadiah. Ini hadiah. Hadiah itu dari kata hidayah. Hadiah itu artinya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan lemah lembut. Aduh, hadiah di agian. Kok hadiah? Ada di agian dengan kasar? Campak, ada. Makanya hadiah itu harus diberikan dengan lemah lembut apa Ibu? Karena dia seakar kata dengan ha, da, dan ya. Hidayah, hadiah, hudan, itu sama akar katanya. Nah, harus dengan lemah lembut, memberikan sesuatu dengan lemah lembut sebagai bentuk simpati kita kepada orang itu, hadiah. Nah, petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah semua kita dapat petunjuk? Iya. Dari kecil kita sudah dapat petunjuk, walaupun petunjuk itu tidak kita minta kepada Allah. Makanya dalam surat Al-A'la itu disebutkan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah itu sudah menciptakan kita, menyempurnakan kita, walladzi qaddara fahada. Allah ciptakan kita, Allah sempurnakan kita, Allah beri kita ukuran-ukuran. Apa saja ada ukurannya Pak? Qadar itu artinya ukuran. Bisa tabang? Ibu bisa tabang? Karena ada ukurannya. Ibu tidak diberi sayap. Burung bisa terbang karena diberi sayap. Ada ukurannya, diberi oleh Allah. Qaddara fahada, diberi ukuran, diberi petunjuk. Apa itu petunjuk yang diberikan oleh Allah? Dari ketik awak ada lagi petunjuk. Bagi contoh, anak bayi ketik masukan makanan ke mulutnya, nyululu atau nyemuntahan? Nyululu atau nyemuntahan? Siapa yang menunjukkannya di lulu? Siapa yang menunjukkan anak bayi itu? Ada ibunya mengajak, nak, ibu agi makanan dua ya. Ada anak bayi itu Pak. Ibu agi susu Pak. Jangan digigit ya. Jangan digigit ya. Apa, maaf, jangan digigit ya. Apa ibu? Apa mama? Dua ya. Ada. Kalaupun ibu berkata begitu, anak bayi tak ngerti. Ya. Dia minum, dia telan. Itu petunjuk dari Allah. Itu namanya naluri. Kalau orang yang tak percaya agama, yang itu naluri. Tak ada. Itu bagi orang yang tidak percaya agama. Tapi bagi kita itu adalah petunjuk dari Allah. Ya. Apalah? Banyak. Ayam atau ketek, ayam yang makan. Milih-milih makanannya kan. Jadi itu naluri. Jadi petunjuk Allah itu ada dalam setiap manusia. Petunjuk yang paling pertama diberi oleh Allah apa? Bu Pak? Naluri, insting. Kita semua punya naluri. Itu petunjuk dari Allah, dari ketek. Nah, setelah itu ketika kita sudah dewasa, hampir menganjak dewasa, Allah berikan petunjuk yang lebih lengkap. Apa itu? Apa Pak? Bu? Naluri yang kedua?
Sebelum akal, panca indera. Mata kita, telinga kita, hidung kita, itu petunjuk dari Allah agar kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Bisa melihat dan rancak-rancak, bisa menghirup, membedakan ma yang bau, ma yang harum. Bisa berjalan, bisa mandi air kalau awi, ya. Itu petunjuk dari Allah panca indera. Yang ketiga oleh petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah kepada kita? Hudan. Apa petunjuk Allah yang ketiga? Pak, Bu. Naluri panca indera. Akal. Petunjuk yang ketiga tuh. Karena Allah tahu kalau seandainya diberikan panca indera saja, manusia ini tidak sanggup menghadapi hidup. Panca indera ini menipu, ya. Sehebat-hebat mata orang, setajam-tajam mata orang, kalau dimasukkan pena ke dalam air, bengkok kecilnya, ya. Panca indera ini menipu. Allah tahu tidak cukup bagi anda itu, kata Allah. Saya berikan yang ketiga petunjuk saya. Apa itu? Akal. Akal meluruskan panca indera yang tertipu tadi, ya. Naluri diberi oleh Allah tanpa kita minta. Apalagi yang kedua, panca indera diberi oleh Allah, petunjuk tanpa kita minta. Yang ketiga apa? Akal diberi Allah, petunjuk tanpa kita minta. Allah tahu. Akal itu terambil dari kata iqal. Iqal itu artinya terikat, Pak Bu. Orang makin menggunakan akal, makin terikat. Akal ini terbatas. Akal ini hanya mampu mencari dan memikirkan hal-hal yang nampak, yang dia lihat secara empiris. Bagaimana dengan yang tidak tampak? Tidak bisa akal. Dia berikan petunjuk yang keempat. Apa itu? Agama. Agama. Ada juga yang mengatakan hati juga, tapi dalam tafsir, ya, itu agama. Agama ini meluruskan akal agar akal ini lurus, membahas sesuatu yang tidak bisa dibahas oleh akal. Nah, itu petunjuk Allah yang ya. Apa beda petunjuk dengan ilham? Apa beda petunjuk dengan ilham? Petunjuk dengan ilham, ya. Menurut saya ilham itu lebih kepada wahyu, ya. Samakah ilham dengan wahyu? Lebih kepada wahyu, artinya ilham tidak sama dengan wahyu. Yang jelas kalau kita bicara tentang wahyu, Rasulullah mengatakan kalau aku wafat, wahyu itu tidak ada lagi kecuali mubasyirat. Kita Rasul, kalau aku wafat, wahyu itu tidak ada lagi kecuali mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Kata Rasulullah, mubasyirat adalah perasaan orang beriman ketika imannya sedang tinggi. Itu menurut saya kan, itu masuk dalam kategori ilham. Pernah ibu merasakan sesuatu kalau imannya sedang tinggi? Ada anak merantau jauh, sakit anakku dirantau. Perasaan ibu tidak lama, rupanya anak sakit. Pernah merasa seperti itu? Itu mubasyirat. Itu pesan langit yang disampaikan ke ibu, karena ibu dekat dengan Allah, ibu rajin beribadah. Ada pesan-pesan langit yang ibu tidak disampaikan kepada ibu. Kadang-kadang ada kecelakaan, rupanya awak ambil galai jatuh, enak, pecah galai kan? Itu mubasyirat. Perasaan orang beriman, imannya ketika imannya sedang tinggi, sedang rajin-rajin ibadah tuh, ada si perasaan sepertinya begini, bantuannya ada yang tidak beres. Tapi itu bukan wahyu. Itu lebih kepada ilham tadi. Jadi dia diberikan kepada orang-orang yang dikehendak, yang memang khusus. Tapi kalau petunjuk Allah berikan kepada semua, ya, semua kita dapat petunjuk.
preman orang kafir dapat petunjuk, dapat preman naluri, orang kafir dapat naluri, dapat dia gi akal, dia gi panca indera, orang kafir bahkan panca inderanya mungkin diberi lebih banyak daripada kita, ya. Tangannya lebih kuat, kakinya lebih kuat, matanya lebih. Tapi kalau ilham itu sesuatu yang diberikan oleh Allah yang hanya pada orang-orang khusus. Menurut saya begitu, Ustaz, ya. Ini menurut saya, bukan ini, ya. Saya kira itu apa Ibu? Alasan saya, ya. Iya. Aduh, ini baru hudan ini kan. Itulah petunjuk Bapak Ibu. Jadi petunjuk ini kita ini diberi semua petunjuk. Tidak ada yang tidak diberi petunjuk. Hudan lil muttaqin. Kita sambung kalau ada waktu minggu depan saja kita bahas. Makasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Salah dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Qulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.